Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidatul Syadia, NIM 31219012 dari kelas A6 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen mutu dan ISO 9000 di perusahaan Unilever. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan dibuatnya makalah ini adalah supaya banyak kalangan masyarakat yang kurang memahami tentang manajemen ISO 9000. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan yang lebih luas mengenai ISO 9000 dengan menjelaskan tentang suatu perusahaan yang sistem manajemennya berstandar ISO sehingga pembaca dapat lebih memahami tentang manajemen ISO. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Ya, latar belakangnya, ISO 9000 hanya merupakan standar manajemen kualitas. Dengan demikian, apabila ada perusahaan yang mengiklankan bahwa produknya telah memenuhi standar internasional, merupakan hal yang salah dan keliru. Karena seharusnya manajemen perusahaan hanya boleh menyatakan bahwa sistem manajemen kualitasnya yang telah memenuhi standar internasional, bukan produk berstandar internasional. ISO 9000 juga diterapkan pada manajemen organisasi yang memasuk produk sehingga akan mempengaruhi bagaimana produk itu didesain, diproduksi, dan dirakit, ditawarkan, dan lain-lain. Di masa mendatang, ISO 9000 sebagai standar manajemen kualitas global akan diterima di seluruh dunia sebagai suatu referensi untuk penerimaan atau penolakan produk dalam memasuki pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa ISO 9000 dapat diterima sebagai sistem manajemen kualitas yang universal dan umum untuk setiap organisasi, juga sebagai alat untuk peningkatan kualitas terus-menerus dan efisiensi organisasi. Selanjutnya bab kedua yaitu pembahasan. Di sini ada riwayat PT Unilever. PT Unilever atau TBK perusahaan didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zeefabriken Lever dengan akta nomor 33 yang dibuat oleh T.N.A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Perusahaan mendaftarkan 15% dari sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal pada tanggal 16 November 1981. Pada rapat umum tahunan perusahaan pada tanggal 24 Juni 2003, para pemegang saham menyepakati pemecahan saham dengan mengurangi nilai nominal saham dari 100 per saham menjadi 10 per saham. Perubahan ini dibuat di hadapan notaris dengan akta nomor 46 yang dibuat oleh Notaris Singgi Susilo tertanggal 10 Juli 2003 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya, perusahaan juga bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan, dan minuman dari teh, produk dan juga produk-produk kosmetik. Sebagaimana disetujui dalam rapat umum tahunan, perusahaan pada tanggal 13 Juni 2000 yang dituangkan dalam Akta Notaris nomor 82 yang dibuat oleh Notaris Singgi Susilo yang tertanggal 14 Juni tahun 2000, perusahaan juga bertindak sebagai distributor utama dan memberi jasa-jasa penelitian pemasaran. Akta ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Perusahaan juga memulai operasi komersialnya pada tahun 1933 pada tanggal 22 November tahun 2000. Perusahaan juga mengadakan perjanjian pada PT Anugrah Indah Pelangi untuk mendirikan perusahaan baru yakni PT Anugrah Pelangi Lever atau PT AL yang bergerak di bidang pembuatan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan kecap, saus cabai, dan saus-saus lainnya dengan merek dagang Bango, Parkit, dan Sakura. Selanjutnya, perusahaan juga pada tanggal 3 Juli tahun 2002, perusahaan mengadakan perjanjian dengan Texem Resource Berhad untuk mendirikan perusahaan baru yakni PT Technopia Lever yang bergerak di bidang distribusi, ekspor, dan impor barang-barang dengan menggunakan merek dagang Domestos Nomos pada tanggal 7 November 2003. Texem Research Berhad mengadakan perjanjian jual beli saham dengan Technopia Singapura yang dalam perjanjian tersebut Texem Research Berhad sepakat untuk menjual sahamnya di PT Technopia Lever kepada Technopia Singapura. Dalam rapat umum luar biasa perusahaan pada tanggal 8 Desember 2003, perusahaan juga menerima persetujuan dari pemegang saham minoritasnya untuk mengakuisisi saham PT KI dan Unilever. Akuisisi ini berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian jual beli saham antara perusahaan dan Unilever Limited pada tanggal 21 Januari tahun 2004.
Selanjutnya di sini ada standar sistem manajemen Unilever. Standar sistem manajemen Unilever adalah menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas, sehingga dapat menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Tujuan perusahaan juga menyebutkan bahwa untuk berhasil perusahaan ini diperlukan standar-standar dan etika tertinggi perusahaan terhadap setiap karyawan yang bekerja di perusahaan, karena masyarakat sekitar dan lingkungan tempat kami melakukan kegiatan usaha selalu bekerja atas dasar integritas. Kami juga melakukan kegiatan usaha atas dasar integritas dan menghormati setiap orang, perusahaan, dan lingkungan tempat kami beroperasi, karena itu merupakan faktor utama yang menjadi tanggung jawab perusahaan kami. Kami juga berkomitmen untuk secara terus-menerus memperbaiki cara kami mengelola dampak lingkungan dan bekerja untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam mengembangkan usaha dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, di sini juga ada menetapkan aspirasi kami, yaitu di mana tujuannya perusahaan kami adalah menetapkan aspirasi kami dalam menjalankan usaha. Hal ini didukung oleh aturan asas usaha kami yang menguraikan standar usaha yang ditaati oleh setiap karyawan Unilever dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Selanjutnya, bekerja dengan orang lain, yaitu kami bersedia bekerja sama dengan para pemasok yang memiliki nilai kerja yang sama seperti perusahaan kami dan bekerja dengan standar yang sama seperti yang kami lakukan. Etika usaha mitra usaha kami. Sejalan dengan asas etika usaha kami terdiri dari 10 asas yang mencakup integritas dan tanggung jawab usaha yang terkait dengan para karyawan, konsumen, dan lingkungan. Selanjutnya, di sini ada standar produk Unilever, yaitu berupa iklan. Iklan itu adalah kandungan utama dari manajemen promosi, yang menggunakan ruang media bayaran untuk menyampaikan pesan. Sementara para klien dan praktisi periklanan memandangnya hanya sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan konsumen. Akan tetapi, iklan ini juga merupakan bagian dari bauran promosi, yang terdiri dari pemasaran langsung, promosi penjualan, dan penjualan personal. Periklanan di Indonesia di era globalisasi ini sudah sangat maju, dikarenakan periklanan di Indonesia sudah bisa ikut meramaikan acara di TV-TV, pada khususnya dan juga di media cetak maupun di media elektronik lainnya, sehingga menyebabkan makin banyaknya iklan yang berlomba-lomba membuat dan memasang iklan sebaik-baiknya dan berusaha mengemasnya secantik mungkin agar para konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu juga peran merek produk juga sangat berperan penting karena merek merupakan simbol dari sebuah produk yang dipasarkan. Selanjutnya itu ada PT Unilever juga, yaitu beroperasi di Indonesia sejak tahun 1933. Telah tumbuh menjadi perusahaan penyedia konsumer produk yang mempunyai peran penting di Indonesia. Unilever adalah produsen merek-merek terkenal di seluruh dunia yang juga terkenal di tingkat regional dan lokal, antara lain Pepsodent, Lifebuoy, Lux, Dove, Sunsilk, Clear, dan lain-lainnya. Dan masih banyak lagi posisi Unilever yang kuat sebagai pemimpin pasar yang telah diakui melalui berbagai penghargaan nasional dan regional yang diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, quality assurance, yaitu yang diperlukan adalah bahan yang digunakan dapat segera diketahui kerusakannya dalam suatu proses produksi. Yang kedua, melakukan penelitian terhadap bahan-bahan yang akan digunakan sebagai bahan kemasan, sehingga bahan yang digunakan tidak berbahaya, dan mencari materi-materi yang digunakan untuk promosi agar perusahaan melakukan promosi yang maksimal. Yang ketiga, sekurang-kurangnya dalam sehari melakukan pengawasan terhadap pendistribusian produk dan melakukan pengawasan terhadap penyimpanan produk yang telah diproduksi. Selanjutnya, ada quality control, yaitu bahan yang digunakan merupakan bahan yang berkualitas baik. Yang kedua, bahan yang dihasilkan terbuat dari bahan yang terbaik dan perusahaan dapat membuat promosi yang bagus sehingga produk-produknya dapat dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, pengiriman barang yang dipesan tepat pada waktunya dan barang-barang yang disimpan tidak mengalami kerusakan. Yang keempat, produk yang dihasilkan tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Yang kelima, makanan yang diproduksi dijamin kebersihannya dan mempunyai mutu atau kualitas yang baik. Selanjutnya, bab ketiga yaitu penutup. Adanya kesimpulan. ISO 9000
dapat disimpulkan bahwa ISO 9000 hanya merupakan standar manajemen kualitas. Dengan demikian, apabila ada perusahaan yang mengiklankan bahwa produk yang telah memenuhi standar internasional, itu merupakan hal yang sangat salah dan keliru. Karena seharusnya manajemen perusahaan hanya boleh menyatakan bahwa sistem manajemen kualitasnya yang telah memenuhi standar internasional, bukan produk berstandar internasional. Selain itu, standar sistem manajemen Unilever adalah menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Menjadi rekan utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Selain itu, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses dan menjadikan perusahaan terpilih bagi orang-orang yang dengan kinerja yang tinggi dan bertujuan untuk meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Selanjutnya, yaitu juga dapat mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, kepedulian pada masyarakat dan lingkungan hidup. Tujuan perusahaan ini juga untuk menyebutkan bahwa berhasilnya diperlukan untuk standar tertinggi etika perusahaan terhadap setiap karyawan yang bekerja di perusahaan kami, masyarakat sekitar, dan lingkungan tempat kami melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, itu ada saran. Di dalam persaingan bisnis, sebaiknya perusahaan perlu mempertahankan kualitas produksi agar konsumen dapat mendapatkan sesuatu seperti yang diharapkan. Hal ini dilakukan karena konsumen merupakan salah satu prioritas utama dalam suatu persaingan bisnis.